Kenapa Lin, ada apa Lin? Mas, aku tadi ngelihat Mas. Ngelihat apa kamu? Aku ngelihat Nimang Mas. Kok kamu tahu itu Nimang? Aku yakin gak ada yang lain Mas. Itu pasti Nimang Mas. Iya, dia, kamu ngelihatnya gimana? Coba cerita. Ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane Cerita selanjutnya masih datang dari salah satu kawan subscriber. Kali ini datang dari Mbak Linda dan suaminya Mas Heru dari sebuah kota, dari salah satu daerah di Jakarta ya, Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf nggak bisa nyebutin secara detail lokasi kejadiannya di mana. Nah, pengalaman horor yang pernah dialami sama Mbak Linda dan Mas Heru sekaligus anaknya yang waktu itu masih kecil, usianya sekitar 4 tahun. Mereka adalah pasangan muda, pasangan baru dikaruniai anak pertama, seorang perempuan, usianya waktu itu sekitar 4 tahun dan kejadiannya ini sekitar tahun 2016 atau sekitar 5 tahun yang lalu, jadi belum terlalu lama begitu. Tapi sebelum kita lebih jauh ke cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan selama ini. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Juga buat kawan-kawan yang baru datang, baru masuk ke channel ini, ya selamat datang gitu. Dan semoga bisa terhibur dengan apa yang ada di channel Lapak Horor ini. Balik lagi ke ceritanya Mbak Linda tadi. Jadi sekitar tahun 2016 yang lalu, mereka pasangan muda yang sebelumnya itu hidup bersama berarti siapa ya? Orang tuanya Mbak Linda gitu. Mertuanya Mas Heru di situ. Awal-awal mereka menikah, giliran anaknya udah mulai agak besar, mereka memutuskan untuk pindah setelah membeli sebuah rumah gitu. Perumahan baru, tapi waktu itu kondisinya memang belum sepenuhnya terisi gitu. Kan biasanya kalau ada klaster-klaster begitu kan ngebangunnya juga nyicil gitu. Ada 1, 2, 3, 4 unit kayak gitu, nanti sisanya kan mungkin belum kebeli atau apa seperti itu kan. Nah waktu itu kejadiannya kayak gitu, ada sebuah klaster baru yang dibeli sama mereka. Mereka tempati di situ dan mereka termasuk pembeli-pembeli yang awal. Dan karena memang udah nggak sabaran, pengen mandiri gitu, pengen pisah dari orang tua, pengen hidup sendiri sama keluarga kecil mereka, akhirnya ya udah begitu dibeli, nggak lama setelah itu langsung ditempatin gitu. Saat ditempatin pun nggak ada kayak prosesi selamatan atau apa kayak gitu tuh nggak ada, bener-bener langsung udah masuk aja kayak gitu. Kan mungkin beda cerita ya kalau kita misal hidup di di Jawa Tengah aja contohnya, atau mungkin Jawa Timur juga sama, atau mungkin di daerah Jawa Baratnya juga sama, di luar Jakarta gitu. Saat ada pindah rumah kan biasanya ada kayak gitulah, ada ritual-ritualnya kayak selamatan kayak gitu. Terus ada bahkan mungkin kayak di daerah gue sendiri tuh ada milih hari kata. Oh buat masuknya itu hari apa, masuknya dari mana kayak gitu. Banyaklah prosedur-prosedur kayak gitu, budaya ya, adat istiadat kayak gitu tuh banyak. Mungkin Mbak Linda sama Mas Heru bukan tipe yang percaya dengan hal-hal seperti itu, jadi semuanya dipikirkannya logis. Udah pindah rumah ya pindah rumah aja, yang penting bismillah gitu kan. Akhirnya mereka pun pindah ke sana dan awal-awalnya
mereka seneng gitu kan, wah ngisiin barang-barang ini itu, dilengkapin semuanya begitu. Meskipun nyicil pelan-pelan di bulan pertama, mereka itu nggak mengalami hal-hal yang aneh. Bahkan rumah itu tuh terasa nyaman, enak, nggak terlalu rame. Tempat atau hunian yang memang cocok, nyaman buat istirahat begitu. Sementara waktu itu Mbak Linda semenjak menikah memutuskan untuk nggak kerja, jadi benar-benar total cuman ngurus anak aja di rumah. Yang kerja itu Mas Heru. Hampir setiap hari, setiap siang gitu, kecuali weekend Mas Heru kan nggak berada di rumah. Nah di rumah si anak namanya Anita itu cuman sama mamahnya doang. Udah mereka berdua kayak gitu. Masuk bulan kedua, memang ada sesuatu yang agak sedikit berbeda ya. Jadi si Anita, anak kecilnya, itu punya kayak seolah-olah itu kayak punya temen gitu. Dia siang hari itu sering main-main sendiri gitu kan. Misal di belakang rumah atau bahkan di halaman rumah. Itu sering main sendiri dan seolah-olah ada yang nemenin dia. Dia itu sering nyebut namanya. Namanya itu Nimang. Kalau Mbak Linda nggak salah dengar, itu yang disebut itu Nimang. Nimang kesini, kamu mau kemana kayak gitu. Sini bantuin aku katanya. Sering banget kayak gitu loh. Ini anak main sama siapa gitu. Udah mulai sering kepergok seperti itu ya. Terus tapi si Anitanya itu kalau ditanya, "Dek, kamu lagi main sama siapa sih?" "Oh, enggak sama siapa-siapa, Mah," katanya. "Aku main sendirian aja kok," katanya begitu. Ya udah, Mbak Linda, mungkin nih anak lagi berfantasi kali ya, punya teman imajiner, teman dalam khayalannya yang dijadiin tokoh bermainnya. Mungkin seperti itu pikirnya Mbak Linda. Tapi diperhatiin, makin hari kok jadi sering ya, hampir setiap hari. Ini udah 2 minggu lewat loh, udah lama loh. Sok tokoh si Nimang ini selalu ada dalam permainannya Anita itu. Akhirnya Mbak Linda kan cerita ke Mas Heru, "Mas, ini ada sesuatu yang aneh sama Anita." "Aneh kenapa?" Jadi setiap main, dia kan sering tuh main di halaman, kalau enggak di belakang rumah itu mainan tanah, mainan apa, mainan sepeda kayak gitu. Dia sering nyebut nama-nama. Namanya Nimang, Mas. Katanya. "Wah, Nimang siapa? Itu nama," katanya. "Iya, itu nama. Itu yang sering disebut sama Anita. Aku nggak tahu ya, mungkin itu teman imajiner dia atau ada sesuatu memang yang benar-benar lagi nemenin dia, jin yang lagi nemenin dia juga aku nggak tahu, Mas." Wah, serem juga ya kalau itu jin. Kalau imajiner sih ya wajar lah. Dulu aku pas kecil juga pernah lah punya temen, tapi memang waktu itu nggak kepikiran namanya siapa gitu. Jadi pas main-main ya cuman ngebayangin ada orang lain di depan, tapi nggak sampai nyebut nama. Dan ini Anita kok kayak gitu ya, ada nimang-nimang kayak gitu. Nanti deh aku cari tahu, kata Mas Heru tuh kayak gitu. Cari tahu gimana, Mas? Ya di kantor itu adalah punya beberapa orang yang katanya mengaku mengerti atau bisa melihat hal-hal seperti itu. Hal-hal yang kita nggak bisa lihat. Nanti aku coba ceritain ke mereka, kali aja ada jawaban atau ya ada insight dari mereka lah. Ada gambaran gitu kalau si Anita itu mainnya sama siapa. Oh gitu ya, Mas ya. Tapi jangan yang serem-serem dong, Mas. Pokoknya kalau yang serem-serem aku nggak mau denger, kata Mbak Linda tuh seperti itu. Iya, tenang aja gitu. Udah santai aja, yang penting Anitanya sehat, kamu sehat, semuanya baik-baik aja gitu. Kita fokus aja gitu ke setoran rumah, katanya kayak gitu, Mas Heru ya. Dan waktu pun berjalan, Anita masih sering terlihat nyebut-nyebut nama Nimang. Bahkan setelah sekian minggu gitu ya mereka tinggal di sana, masih di bulan kedua, akhir bulan kedua, Anita kan punya teman sekomplek, mulai kenal nih anak-anak di situ, seusianya atau ada yang lebih tua.
Anita cerita, aku lagi nungguin Nimang ini. Mbak Linda itu nggak sengaja dengar dari dalam rumah karena mereka mainnya di halaman rumah di situ. Pada main sepeda. Nah, Anita itu bilang, aku lagi nungguin Nimang gitu. Oh, Nimang siapa? Anak mana? Rumahnya di mana? Kata temennya. Nanya. Ada rumahnya nggak tahu, aku nggak tahu. Tapi nanti kok sering kesini kok. Sebentar lagi juga paling kesini. Nah, waktu itu Mbak Linda, sorry, gue salah nyebut nama atau gimana? Mbak Linda atau Mbak Diana gitu ya. Ya gue anggap aja Mbak Linda lah ya. Pokoknya semuanya samaran, udah disamarkan atas permintaan dari narasumber juga. Mbak Linda itu suatu saat nangkep itu, lagi merhatiin, wah ini lagi ngebahas Nimang nih, Anita sama teman-temannya itu. Ditungguin. Nah itu Nimang sini, Nimang sini, Nimang sini. Ayo main sepeda, bonceng aku katanya. Nah begitu Anita begini, ngelambai begitu ke satu arah ya, satu titik, teman-temannya kan otomatis nengok, refleks mereka nengok begini, pas ngelihat, nah ini yang bikin bergidik Mbak Linda waktu itu, dia ngelihatin teman-temannya Anita kok malah pada ketakutan, kok kayak gitu, aku pulang, dan dari situ teman-temannya ada 2 orang itu mereka pulang balik. Anita aku takut aku pulang dulu gitu. Teman kamu serem katanya. Kayak gitu mereka berdua pulang. Nah di situ Mbak Linda itu, astagfirullahaladzim, ini ada apa ya? Kok teman-temannya Anita malah pada pergi ketakutan. Sementara Mbak Linda sendiri tuh nggak ngelihat apa-apa di sana. Di satu titik ya di situ cuma ada pohon dari komplek lah, nggak tahu nama pohonnya itu apa. Pokoknya kayak gitu. Cuma nunjuk satu titik di sana dan akhirnya ya udah, ada nanti main lagi ya, Anitanya kayak gitu doang. Anita pun ngelanjutin main-main sama si Nimang tadi yang gak kelihatan. Naik sepeda Anita yang genjot, nanti Nimang yang bonceng kayak gitu. Kamu sini coba gantian aku yang bonceng. Terus diem gak ada apa-apa. Oh ya udah deh kamu bonceng aja. Jadi seolah-olah aku nggak mau yang nyetir. Mungkin kayak gitu ya. Mungkin menurutnya Mbak Linda itu seperti itu obrolannya. Jadi Anita yang selalu bawa sepeda dan Nimang itu yang selalu ngebonceng. Bahkan saat naik sepeda pun Anita sering nengok ke belakang kayak gitu ya. Kita mau kemana lagi? Pulang yuk gitu. Kamu mau pulang gak? Kata Anita. Oh ya udah nanti kesini lagi ya, main lagi ya. Nah setelah itu biasanya menjelang tengah hari Anita itu pulang. Temannya yang namanya Nimang itu juga pulang. Dan waktu berjalan dengan kondisi seperti itu, sementara Mas Heru udah cerita-cerita ke beberapa temannya di kantor, tapi belum ada hasil. Ada katanya yang udah nyoba nerawang begitu ya. Tapi wah ini aku nggak tahu gitu ya. Cuman bilangnya seperti itu doang alasannya. Kalau nggak gini deh, kalian main ke rumahku lah. Cobain lihat sendiri gitu. Kali aja nanti kalian bisa ngelihat atau gimana. Oh boleh, tapi nantilah atur jadwal dulu lah. Mungkin weekend, tapi nggak tahu weekend kapan. Kalau weekend ini aku ada acara, kata temannya seperti itu. Jadi harus tertunda selama beberapa minggu. Tapi Mas Heru tuh nggak nyerah. Dia bahkan cerita lagi ngobrol-ngobrol istirahat siang kayak gitu sambil ngerokok. Kan kadang ketemu sama bapak-bapak driver, sopir kayak gitu. Itu juga cerita kayak gitu, dicurhatin, Pak. Ini di rumah tuh begini. Anakku tuh punya temen yang gak kelihatan, intinya kayak gitulah. Nah ada salah satu bapak-bapak sopir itu yang, wah nanti Mas saya coba deh kenalin sama teman saya, kata itu dari bapak sopirnya. Balik lagi ke rumah Mbak Linda. Lewat 2 bulan mereka tinggal di sana, 2 bulan setengah, jadi masuk bulan ketiga. Malam-malam nih mereka lagi tidur begitu kan. Tidur seperti biasa, Anita pun tidur. Tapi malam itu tuh ada sesuatu yang aneh, bener-bener aneh. Jam 1 malam, pokoknya tengah malam lewat, Mbak Linda bangun. Rencananya mau ke toilet. Udah jalan dong, tuk. Anita kan masih tidurnya sama mereka. Mereka bertiga satu kamar. Mbak Linda turun mau ke toilet, dia heran.
ini kok banyak telapak kaki di sini. Ini telapak kakinya Anita nih, kecil-kecil begini, kotor, kayak ada bekas lumpur yang udah setengah kering, masih agak basah, jadi coklatnya tuh masih coklat agak gelap begitu ya. Itu dugaannya Mbak Linda tuh kayak gitu. Wah, ini kakinya siapa, kotor banget, ada bekas capnya. Warna keramiknya itu putih, dikasih cap-cap begitu kan, kontras banget kelihatan. Itu diikutin tek 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 tek. Loh, ini kok larinya ke depan gitu ya, ke depan rumah gitu. Emang Anita tadi main dari rumah atau gimana kok kayak gini? Nah, sewaktu ke kamar mandi, udah selesai kan, udah anggap itu udahlah besok aja ngepelnya gitu, malam-malam ngepel kayak gitu kan katanya Pak Mali. Seperti itu, ada perasaan kayak gitu juga, ada kepikiran kayak gitu juga malam-malam. Udah besok aja, besok pagi. Akhirnya Mbak Linda pun ke toilet. Setelah selesai dari toilet, keluar dia. Sewaktu keluar, alangkah kagetnya. Dia itu ngelihat langkah kotor, tapak kaki. Cap tapak kaki itu tuh nggak cuman ada di ruang tengah yang menuju ke depan, tapi tapak kaki itu banyak di area dapur. Di sana tuh kayak orang yang habis muter-muter di situ tuh ada bekasnya kayak gitu. Jadi ada yang tebel, ada yang tipis, ada yang tebel, ada yang tipis kayak gitu. Terus tapak tadi tuh lanjut masuk ke dalam dan masuk ke arah kamar. Di situ, waduh, nih Anita ngapain ya kesini-sini gitu. Dan Mbak Linda pun masuk ke dalam, dia langsung refleks ngambil tisu basah, rencananya mau buat ngelap kakinya Anita. Pasti nih kotor banget nih gitu kan, ada bekas lumpur kayak gini. Dia baru mau begini, loh kok kakinya Anita bersih ya? Ini aneh gitu, kok nggak ada, dipegang begini kan, sampai Anitanya tuh hampir kebangun gitu, dipegang, loh bersih, nggak ada bekas lumpur. Kan biasanya kalau habis kena kotor lumpur di pinggir-pinggirnya kan masih ada sisanya. Itu pinggirnya itu benar-benar bersih. Ya kayak anak yang udah cuci kaki kayak gitu, bersih. Dan ya ini aduh buat apaan ngambil kayak ginian. Terus Mbak Linda tuh enggak dia tuh enggak terlalu ambil pusing. Maksudnya ngeliatin lagi tapaknya siapa, enggak. Mbak Linda setelah udahlah gitu ya, setelah ngelihat ternyata kakinya Anita itu bersih, Mbak Linda pun kembali tiduran maksudnya, kembali tiduran begini sambil merenung gitu, yang ngeliatin Anita yang ada di tengah-tengah antara Mbak Linda sama Mas Heru itu. Dilihatin, nak, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu? Kok Mama ngerasa ada yang aneh ya, ada sesuatu yang gak beres ini, tapi Mama belum tahu. Kamu punya teman yang gak kelihatan. Yang Mama takutin itu cuma satu. Takutnya teman kamu itu jahat, punya niat yang gak baik ke kamu. Dan malam ini tuh beneran aneh deh. Aku tuh pengen cerita ke Mas Heru, tapi gimana ya? Nanti dia malah kepikiran atau apa gitu. Enaknya diapain ya? Malam itu yang tadinya gak mau ngepel, akhirnya kepikiran, dipel aja kali ya malam-malam gini ya. Udah deh, dipel deh. Akhirnya Mbak Anita pun bangun, ngambil alat pel, tapi ya sehening mungkin ya biar nggak berisik. Dipel lah cap kaki tadi. Dipel pun gampang, sama kayak kotoran-kotoran dari lumpur biasa gitu. Dan itu kotor, pelannya juga kotor, dicuci, diperes, memang ada kotorannya. Dan udah selesai itu, pelanya pun ditaruh, Mbak Anita pun kembali tiduran lagi. Di sana kelap-kelip setelah 15 menit mungkin karena capek, akhirnya Mbak Anita pun ketiduran. Tidur sampai pagi, subuh udah bangun. Mbak Anita itu biasanya yang bangun pertama, setelah itu baru Mas Heru. Nah, Anita yang bangunnya terakhir, biasanya sekitar jam 6 itu baru bangun. Mbak Anita jam 4:30 pagi udah bangun. Kaget setengah mati dia keluar dari kamar. Astagfirullahaladzim, ini kok ada lagi tapak kaki ini? Kapan datangnya? Semalam udah aku pel perasaan. Coba dicek pelannya gitu, memastikan. Jadi pelan itu terakhir dipakai itu beberapa hari yang lalu, harusnya udah kering. Tapi
takutnya Mbak Linda itu semalam cuman halusinasi gitu, cuman mimpi ngepelin lantai. Makanya dia mau pastiin, aku mau pastiin pelnya itu basah gitu. Dan beneran dia ke belakang, dipegang pelnya. Tuh kan pelnya basah, berarti semalam aku udah ngepel. Tapi ini kenapa muncul lagi? Cuman yang area ke dapur itu udah nggak ada. Yang ada itu cuman di tengah sedikit, terus menuju keluar ke pintu depan sana ya. Dibuka setelah pintu depan itu udah nggak ada capnya sama sekali. Nah, buru-buru Mbak Linda langsung ambil pelan lagi, langsung dipel itu. Ah, Mas Heru jangan tahu dulu, Mas Heru jangan tahu dulu, takutnya nanti gimana, ribet atau gimana gitu kan. Dipel lagi sampai bersih, bener-bener bersih, nggak ada bekas apapun di situ. Dan akhirnya Mas Heru pun bangun. Lin, ini kok lantai basah gitu ya? Iya mas, tadi aku numpahin teh katanya kayak gitu. Ngeles gitu ya Mbak Lindanya. Oh gitu. Ini nanti lengket loh, banyak semutnya gitu. Enggak kok mas, sudah aku pel bersih. Nah setelah itu Anita bangun, Mbak Linda tuh cuman ngeliatin doang ya. Ini anak kenapa sih? Ada apa sih? Apa yang terjadi sama dia gitu. Dan dalam hati Mbak Linda itu berdoa gitu. Ya intinya ya Allah, meskipun aku nggak dapat jawaban dari manusia, dari orang, tapi setidaknya aku dikasih jawaban lah, apapun bentuknya katanya kayak gitu. Aku pengen tahu, aku kasihan sama Anita, aku khawatir sama Anita. Sementara Mas Heru sampai sekarang memang udah usaha tapi memang belum ada hasilnya kayak gitu. Udah dia berdoa dalam hati terus menerus seperti dengan bahasa dia ya, dengan caranya Mbak Linda itu seperti itu. Dan singkat ceritanya lagi, Mas Heru itu dapat kabar dari kawan drivernya. Mas Heru, ini saya kemarin udah cerita ke temen saya. Orang pinter itu sih mas. Gitu. Oh iya pak, terus gimana pak? Katanya sih, kalau Mas Heru nggak keberatan, si bapaknya namanya Pak Hardi itu mau main ke rumahnya Mas Heru. Wah, gimana ya Pak ya? Ini nggak apa-apa beneran Pak? Iya Mas, nggak apa-apa Mas. Saya juga sering minta tolong sama Pak Hardi itu. Kalau misal ada apa-apalah gitu, misal ada yang aneh-aneh di rumah gitu ya, ada yang sakit, ada yang kesurupan gitu. Biasanya saya minta tolongnya sama Pak Hardi. Dan alhamdulillah sembuh mas, kata sopir tadi. Oh begitu ya pak, ya udah pak gini pak, nanti saya kabari secepatnya. Saya coba ngomong dulu sama istri saya, biar di sana di rumah juga siap-siap gitu. Nanti saya minta nomor telepon bapak aja deh gitu. Akhirnya minta nomor teleponnya. Setelah dikasih, ya udah pak nanti saya kabarin, saya telepon bapak ya gitu. Nah Mas Heru pun masuk siang itu ke dalam ruangan. Bro gimana temannya, giliran bro gimana weekend ini senggang nggak katanya. Iya weekend ini gue kosong. Kenapa? Ya aku mau main ke rumah situ lah, katanya mau nengokin itu temannya anak kamu. Nah di situ Mas Heru tuh bingung ya, antara rencananya sih weekend ini mau ngasih waktu, mau ngundang Pak Hardi datang ke rumah, sementara ini temennya janjiannya weekend gitu. Makanya waduh bentrok nih, bingung. Akhirnya langsung Mas Heru tuh ngeles, bro jangan weekend ini gitu, aku nggak bisa, aku mau ke ini, mau ke, nggak usah nyebutin merek ya, aku tuh mau ke kebun binatang di Bogor sana gitu. Oh gitu, ya wes, kapan wes, minggu depannya lagi? Ya minggu depannya lagi boleh lah kayak gitu. Nah akhirnya udah temannya ke pending 1 minggu. Sementara dalam hatinya Mas Heru, oke, minggu ini nanti buat Pak Hardi katanya. Dan Mas Heru pun pulang ketemu sama Mbak Linda. Lin, ini aku tadi dapat kabar dari salah satu teman driver di kantor. Itu katanya ada, dia itu punya kenalan namanya Pak Hardi, orang pinter. Nah si driver tadi biasa minta tolong kalau misalnya ada orang kesurupan, ada orang sakit keluarga dia, atau tetangga dia yang kesurupan gitu maksudnya, itu minta tolongnya ke Pak Hardi katanya. Dan katanya alhamdulillah sembuh gitu. Oh gitu ya mas, ya udah mas, mending Pak Hardinya disuruh kesini aja biar ngelihat langsung, biar ngelihat Anitanya seperti apa,
saat dia main-main juga seperti apa Mas? Berarti kalau bisa pagi Mas, kalau Pak Hardinya bersedia gitu. Oh oke, ya udah berarti ini ya, kamu oke ya, kamu udah deal, kamu nggak masalah ya? Iya aku nggak masalah, aku manut jenengan aja lah Mas, katanya seperti itu. Dan udah Mas Heru berangkat lagi ke kantor. Ini singkat cerita aja ya. Malam harinya tuh nggak terjadi apa-apa. Cerita lagi datang ke kantor sana, Pak. Gini Pak, Pak Hardi, masalah Pak Hardi, gimana kalau minggu ini Pak? Sabtu atau Minggu gitu? Ya terserah sih Mas, nanti saya kabarin deh Mas. Nanti saya coba tanya Pak Hardinya dulu, bisanya kapan, Sabtu atau Minggunya begitu. Dan oh ya udah nanti telepon saya aja Mas, biar saya siap-siap gitu ya. Oh oke, udah akhirnya itu pun selesai. Mas Heru pulang ke rumahnya biasa, menjalani hari-hari dengan keluarganya. Waktu itu adalah malam Jumat, malam hari, di mana hari Sabtu atau Minggunya orang pinter temennya Pak driver itu mau datang ke rumah. Ini malam Jumatnya. Malam Jumat jam 10 malam, Mas Heru sama Mbak Linda itu ceritanya ya biasalah, udah nggak usah dibahas yang itu. Pokoknya jam 10 malam Anita udah tidur pules. Di situ mereka di ruang tengah ngobrol-ngobrol masalah Nimang itu, temannya Anita. Dibahas masalah orang pinternya, rencananya mau datang, termasuk temennya yang waktunya bersamaan ngabarin katanya mau datang ke sini juga. Terus ya rencananya Pak Hardi nanti kalau nggak Sabtu Minggu mau datang ke sini, termasuk yang ngebahas yang Nimangnya itu. Mas, aku mau cerita. Cerita apaan gitu kan? Bukannya kamu udah cerita semua? Enggak Mas, untuk yang kali ini aku belum cerita. Iya, emang ada apa gitu? Ada sesuatu lagi nih, hubungannya sama apa nih? Nah, ini tuh masalah Anita Mas. Masalah temannya itu Mas, yang Nimang itu, ini aku nggak tahu ada hubungannya atau enggak. Cuman aku ngerasa sih masih ada korelasinya lah sama ya Nimang itu Mas. Iya emang kamu ada apaan? Kamu habis dihantuin atau gimana? Enggak, bukan itu Mas. Kemarin pas malam apa? Aku lupa itu ya, beberapa hari yang lalu lah intinya. Aku kan malam-malam bangun lah, aku tuh ngelihat di lantai kok banyak tapak kaki ya Mas ya, tapak kakinya anak kecil. Itu kayak anak kecil yang kakinya kotor, habis mainan di lumpur. Dia jalan-jalan di rumah ini Mas. Wah serius kamu? Sumpah Mas, aku nggak bohong. Kok serem ya katanya. Di mana jalannya, di mana ya itu? Aku ngelihatnya dari kamar ke sana, terus ke depan Mas, arahnya ke situ, ke pintu situ. Udah, aku ke toilet kan, aku mikirnya oh itu mungkin Anita. Dan aku nggak mikir ya, ini arah kakinya kemana, ke depan atau ke belakang. Dan seingat aku sih arah kakinya itu masuk ke dalam Mas. Dari luar masuk ke dalam. Nah aku kan ke toilet. Aku masih mikirnya itu kakinya Anita kotor, belum cuci kaki, mungkin aku lupa. Udah aku ke toilet, masih ngantuk juga kan Mas. Ngantuk pas keluar. Lah aku kaget lagi, kok di area depan toilet sama ke dapur itu banyak banget di situ. Dia tuh kayak kalau itu orang yang jalan, dia tuh kayak muter-muter di dapur gitu nyariin sesuatu, terus jalan lagi ke arah kamar lagi. Nah setelah itu kan aku gimana ya, aku tuh mikir gitu, ini kalau mau dipel sekarang kan nanti pamali gitu, nggak boleh ngepel malam-malam gitu. Wah kamu masa percaya begituan, bilang aja kamu males gitu. Ya iya sebenarnya itu Mas, karena aku males. Terus aku nggak jadi pel Mas, aku tiduran gitu kan, sampai akhirnya daripada nanti sampean ngeliat gitu kan, mending aku pel aja deh malam-malam. Akhirnya aku pel Mas, aku bersihin semua lantai itu. Dan pas paginya aku bangun lagi, kaget lagi Mas. Kok kakinya ada lagi gitu, tapi arahnya ke depan sana. Pas aku buka pintu cek, udah ke depannya itu udah nggak ada lagi. Udah cap kaki itu cuman sampai di pintu depan doang gitu ya. Wah, kok bisa ya? Kamu kepikiran nggak Lin? Telapak kaki itu, cap kaki itu adalah
cap kakinya Nimang gitu. Nah itu Mas, jangan dibahas ke situ dulu gitu. Aku juga kepikirannya kayak gitu gitu. Aku kepikirannya kayak gitu Mas, ini jangan-jangan kakinya Nimang. Kita nggak pernah tahu kan, kita nggak pernah lihat. Iya, aku sih yakin itu kakinya Nimang. Ya udah semoga deh. Semoga Pak Hardi cepat kesini dan semoga masalahnya cepat selesai. Aku sih berharapnya udah selesai sama Pak Hardi aja gitu. Jadi jangan terlalu banyak orang, teman-temanku yang di kantor mau bantuin juga. Ya kalau Pak Hardi udah selesai ya udah gitu, intinya seperti itu. Dan waktu itu malam itu akhirnya mereka pun memutuskan untuk istirahat gitu ya. Yuk istirahatnya udah malam. Udah jam 11 lewat, mereka udah habis ngobrol-ngobrol, capek juga. Akhirnya mereka pun istirahat. Mas Heru udah langsung pules di situ. Biasa, Mbak Linda itu beser. Akhirnya ke toilet dulu Ke toilet tuh masih keinget katanya, aduh cap kaki lagi. Malam itu nggak ada cap kaki sama sekali, cuman keinget kejadian yang baru aja diceritain ke Mas Heru itu. Cap kaki lagi. Udah tapi bodo amat, aku beser mau ke toilet. Akhirnya ke toilet, buang air, udah selesai, balik lagi. Tenang, jalannya nunduk begini gitu. Di satu titik gitu ya, dia itu ngerasa, kok aku makin takut ya, kesini kok aku ngerasa makin gak enak ya. Perasaanku jadi deg-degan, entah ini perasaan datang dari mana. Tiba-tiba kok berubah begini, hawa di dalam rumah gitu. Kok jadi agak sedikit gerah, udaranya tuh agak berat, sumpek begitu ya, mungkin bahasa gampangnya tuh sumpek. Mbak Linda pun sempat melambatkan langkahnya menjelang sampai ke kamar. Dan sewaktu di depan kamar, Mbak Linda itu berhenti terpaku di sana melihat sesuatu yang sedang berlangsung di depan matanya. Jadi Mbak Linda berhenti ngelihat di sana ada satu sosok anak kecil yang dekil, kotor banget, lusuh banget. Bener-bener mohon maaf ya, kayak anak kecil yang nggak pernah mandi gitu. Kotor, bajunya juga lusuh. Bajunya kayak udah robek-robek seperti itu. Dia lagi ngejilatin kakinya Anita, lagi dijilatin begitu asik banget gitu. Dan beberapa detik Mbak Linda ngeliatin itu sampai akhirnya dia tuh sadar, astagfirullahaladzim, ini apa gitu, ini apa. Mbak Linda pun jeletuk, Nimang katanya, Nimang gitu. Nah sosok anak kecil tadi itu nengok ke Mbak Linda. Setelah nengok, katanya sosok anak kecil tadi tuh meringis, nyengir gitu, dan dia lompat terus udah hilang gitu. Lompat ke sisi jendela depan kamar. Jendela sisi kamar maksudnya. Lompat ke arah sana dan celap, udah hilang begitu aja. Di situ Mbak Linda jatuh terduduk, saking lemesnya, saking syoknya dikasih lihat pemandangan seperti itu gitu. Dia berusaha menguasai dirinya, mungkin hampir 1 menit ya. Dia cuman terduduk, katanya hampir 1 menit, cukup lama di situ. Dia terduduk, coba ngatur nafas gitu ya. Coba melawan ketakutan itu, ada apa. Dan yang kepikiran itu Anita gitu. Dia ngelihat Anita, wah langsung begitu ngelihat Anita, ingat Anita. Semangatnya langsung tumbuh, bangun, biasa naluri keibuan ya. Langsung ke situ, langsung dicekin semuanya gitu. Ambil tisu basah, dilapin kakinya yang bekas dijilatin sama sosok anak kecil tadi ya, yang menurut Mbak Linda itu adalah Nimang. Dilap terus sampai bersih. Jijik banget, pokoknya jijik. Nah Anita bangun, mah kenapa? Enggak apa-apa, ini kaki kamu masih kotor. Mas Heru pun kebangun. Kamu kenapa Lin gitu, kok malam-malam ngebersihin kakinya si Anita gitu. Biar Anita tidur dulu mas, nanti aku ceritain mas. Oh iya. Nah Mas Heru tuh kayaknya ngelihat raut mukanya Mbak Linda yang tegang, yang serius. Dia pun engeh kalau pasti ada sesuatu yang terjadi nih. Dan Mas Heru pun jadi sigap gitu ya. Pura-pura tidur. Udah Nita tidur lagi. Mas Heru pura-pura tidur tapi tahu gitu ya. Matanya melek ngelirik ke arah Mbak Anita yang
Mukanya itu pucat tegang, masih tegang seperti itu. Dan akhirnya setelah Anita pulas, Mas Heru pun bangun duduk di ranjang situ. Ngedeket ke arah Anita. Dia turun muterin ranjang, duduk di sampingnya Mbak Linda maksudnya. Kenapa Lin, ada apa Lin? Mas, aku tadi ngelihat Mas. Ngelihat apa kamu? Aku ngelihat Nimang Mas. Kok kamu tahu itu Nimang? Aku yakin gak ada yang lain Mas, itu pasti Nimang Mas. Iya, kamu ngelihatnya gimana, coba cerita gitu. Aku dari toilet tadi terus sampai depan kamar. Ya itu Mas, aku ngelihat anak kecil Mas, anak kecil yang wah, ya lusuh banget Mas, kotor banget. Itu bener-bener ya kotor lah pokoknya, nggak enak dilihat, itu serem, rambutnya acak-acakan Mas, giginya hitam kayak gitu, roknya juga, bajunya juga robek-robek, kotor lah pokoknya. Dan tahu nggak Mas yang bikin serem? Si Nimang itu lagi ngejilatin kakinya Anita Mas. Wah, beneran kamu ngeliat kayak gitu? Kamu nggak mimpi? Sumpah Mas, aku nggak mimpi, orang aku sampai jatuh ke bawah begini kok. Kenapa kakinya Anita aku langsung lapin pakai tisu basah? Ya aku ngeliatin, ngebayangin dijilatin kayak gitu. Ih, kata Mbak Linda kayak gitu. Aku serem, aku nggak bisa tidur malam ini. Pokoknya kamu harus nemenin aku malam ini. Gitu. Aduh Mas, kan besok harus ke kantor. Nggak mau tahu pokoknya. Tidurnya nanti kalau aku udah tidur. Oh ya udah sekarang kamu tiduran aja di sini, kamu tiduran. Iya aku mau tidur di sini. Mas tukeran, aku yang di sana, kamu yang di sini katanya. Oh iya udah. Akhirnya kayak gitu, Mbak Linda pun masih kelap-kelip kurang lebih sekitar 1 jam. Baru Mbak Linda akhirnya ketiduran dan Mas Heru pun akhirnya nyusul tidur juga. Nah, keesokan paginya hari Jumat itu udah difiksin sama Pak driver, Pak hari Sabtu ya Pak ya. Oh baik Mas, Pak Hardinya juga hari Sabtu bisa katanya. Oke, akhirnya hari Sabtu deal. Dan singkat cerita, hari Sabtu mereka Pak Hardi itu datang ke sana pagi-pagi jam 7 pagi. Pak Hardi udah datang diboncengin sama Pak driver. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, ini Pak Hardi ya? Iya betul, saya Pak Hardi, ini Mas Heru. Iya Mas Heru, ini si Bapak udah banyak cerita tentang masalah-masalahnya gitu. Oh begitu ya Pak, iya. Jadi, nah ini saya tahu nih, Pak Hardi langsung bilang. Itu kan anaknya yang namanya Anita. Oh iya bener, padahal waktu itu Anita tuh lagi main sama beberapa temennya di sana. Ada 2-3 anak lain yang seusianya sama, ada beberapa yang lebih kecil, ada beberapa babysitter juga yang ngedampingin di sana. Nah itu kan anaknya yang Anita yang pakai sepeda warna pink gitu. Iya betul Pak. Iya. Belum datang itunya, si temannya itu belum datang. Mungkin sebentar lagi. Kita kalau boleh sih kita tunggu di dalam aja. Oh iya maaf Pak, silakan masuk. Mas Heru pun akhirnya mempersilahkan masuk, dibikinin teh, dikasih ya apalah cemilan kayak gitu ya. Udah sambil nungguin sambil cerita. Mbak Linda sama Mas Heru itu cerita semuanya yang pernah dialami gitu. Dan akhirnya Pak Hardi pun tiba-tiba nengok ke arah jendela depan, set gitu ya, tapi nggak ngelihat apa-apa. Ini kayaknya datang nih si temannya itu gitu. Pak Hardi ngelongok dari jendela doang begitu. Oh itu, ya. Oh iya, cuman iya doang ya, tapi nggak ngejelasin apa-apa. Ya udah, Bismillah, kayaknya gampang kata Pak Hardi seperti itu. Iya gimana Pak, gampang gimana Pak? Kami juga pengen tahu Pak, kata Mas Heru. Jadi gini Mas, itu memang penunggu lama di sini. Ini kan dulunya kebun Mas. Terus dibabat dijadiin perumahan begini ya, tanpa ada upacara pemindahan kayak gitu yang layak Mas. Jadi masih ada tersisa beberapa, dan ini termasuk yang sebenarnya kencang ini nih, kuat nih maksudnya, kata Pak Hardi. Oh kuat, maksudnya kuat gimana Pak? Ya kadang iseng, tapi kayaknya sih sama Anita dia baik-baik aja, nggak nakal. Setidaknya untuk sekarang ya, kita nggak tahu ke depannya seperti apa gitu. Tapi memang alangkah baiknya, nanti saya coba deh, tapi saya minimal udah ngelihat bentuknya seperti ini. Nah, Mbak Linda pun mengiyakan gitu. Iya betul Pak. Betul, tadi saya juga belum cerita, saya cuma ngeliat anak kecil serem kan.
Nah ini si Pak Hardi itu ngejelasin seperti ini, lebih detail lagi, dan itu diiyakan sama Mbak Linda. Betul Pak, itu yang saya lihat malam itu gitu. Nah itu udah baik, sebentar deh kita nunggu Anitanya pulang ke sini aja, biar nanti si Nimang itu ikut ke sini. Nama aslinya itu bukan Nimang gitu. Ini tuh sosok tua, dan dia itu laki-laki bukan perempuan, katanya kayak gitu. Waduh, kok tambah serem ya Pak ya. Ya nggak apa-apa. Bismillah aja deh, nanti Bismillah. Kita doa-doa, kita sama-sama berdoa ya. Ini nanti dari Mas Heru, Bu Linda, sama Bapak ini berdoa, itu kayak ngebantu saya gitu, mempermudah saya. Jadi berdoa aja ya, saya minta doanya. Udah. Setelah itu Anita itu pulang naik sepeda. Menurut pandangannya Pak Hardi, Nimang itu ikut ngebonceng di belakangnya, dan Nimang itu senang. Akhirnya apa? Anita turun dari sepedanya, Pak Hardi yang nyambut. Nimang, sini kamu. Anita nengok, heran sama itu ya, ngelihat Pak Hardi. Oh Bapak bisa ngelihat Nimang, katanya. Iya bisa. Teman-temanku udah ada yang bisa lihat Pak. Gitu. Oh gitu, ya udah kamu masuk dulu ya Dek, kamu masuk dulu. Akhirnya diambil sama Bu Linda si Anitanya. Nah, Nimang tadi itu udah urusannya Pak Hardi. Nimang itu katanya cuman berdiri di sana, terus kayak ngobrol sama Pak Hardi, udah jangan diganggu anak ini gitu. Kamu sana, kamu udah hidup tenang aja di alam kamu. Jangan gangguin ini yang anak kecil di sini, kasihan dia gitu. Kayak gitu, intinya cuman bahasa yang ditangkap sama Bu Linda waktu itu, obrolannya tuh cuman seperti itu, dimana Pak Hardi tuh lebih banyak diamnya kayak gitu. Dan kurang lebih mungkin sekitar 5 menit setelah itu, Pak Hardi pun balik lagi. Bu Linda ini udah alhamdulillah gitu, semuanya proses dimudahkan. Insya Allah si Nimang itu nggak akan kesini lagi, nggak akan gangguin Anita lagi. Oh begitu, kok cepet banget ya Pak ya. Kebetulan ketemunya yang memang agak baik nih, ternyata nggak bandel-bandel banget, nggak iseng-iseng banget gitu. Jadi ya dimudahkan gitu. Dan nanti saya coba ini deh kasih pagar, kata Pak Heru tuh seperti itu, biar untuk memastikan aja kalau Anita tuh nggak bisa masuk ke sini lagi dan nggak berani deket-deket sama Anita lagi. Sebenarnya kasihan juga sih, dia itu dulu punya temen juga, tapi karena ya itu tadi dipindah-pindahin, dibabatin gitu ya, akhirnya teman-temannya tuh pada pergi. Makanya gampang lah ini nanti, nggak tahu ya Pak ya, ini anggap aja omong kosong kata Pak Hardi. Itu nanti si Nimangnya saya cariin temen gitu, kata Pak Hardi itu seperti itu. Ya udah akhirnya, oh ya udah terima kasih ya Pak, terima kasih. Setelah ngamplop, terus udah Pak Hardinya pulang, dan memang bener alhamdulillah semenjak kejadian itu, semenjak hari itu, yang namanya sosok Nimang itu udah nggak pernah ngegangguin Anita lagi. Anita itu justru nanya, Mah Nimang kemana ya Mah, aku nggak pernah kelihatan gitu. Oh Nimang udah nggak ada, udah pindah rumah, kata Bu Linda itu cuman kayak gitu doang. Ya udah, dan ada satu hal, sorry tadi kelupa. Kata Pak Hardi, jadi begini, kita yang ngelihat itu wujudnya seperti itu nggak enak ya. Tapi kalau Anita yang ngelihat Nimang, ya Nimang itu anak yang cantik, anak yang manis, anak yang lucu, katanya. Wujudnya itu seperti itu. Ya mereka tuh bisa merubah wujud sesuka mereka kan, katanya. Iya Pak. Nah udah, akhirnya ya, semuanya terhandle dengan baik. Alhamdulillahnya Anita juga selamat. Bu Linda akhirnya betah nempatin di rumah itu. Setelah beberapa bulan nempatin rumah itu, baru diadain selamatan kayak gitu. Dan semuanya intinya itu, yang sosok tadi, yang namanya sosok Nimang itu tadi, itu udah bener-bener nggak pernah kelihatan lagi di situ. Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton cerita ini, udah mau dengerin cerita ini. Ceritanya hanya cukup sekian aja, sampai di sini aja. Terima kasih buat Mbak Linda dan Pak Heru juga yang udah mengirimkan cerita ini. Mohon maaf kalau misal banyak salah-salah kata, ada sesuatu yang nggak nyaman di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Dan siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Dan kita semoga dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya.
Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.